Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Halo, selamat malam Pak Hasan. Selamat malam ya. Selamat malam juga semua fan Hasan Sabila. Oke, sudah malam ya Pak ya. Baik, walaupun kita agak sedikit terlambat, setengah jam sih nggak sedikit ya, setengah terlambat, tapi nggak apa-apa. Yang pasti kita akan tidak lupa akan selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru, resep-resep baru yang beliau akan berikan untuk kita semuanya. Kami informasikan dulu untuk Anda yang mau bertanya-tanya kepada beliau, ini ada beberapa nomor resmi dari beliau. Yang pertama ini adalah di nomor beliau di pusat atau di Senggotan itu di 081 2250 6662. Kemudian ada yang mau bergabung berkonsultasi dengan teman-teman juga di situ, bergabung dengan Pak Hasan juga di situ ada. Di nomor fans beliau di 083 86 74 66518. Jika Anda menginginkan pengiriman online di 081 80 48 44 191. Ya, terima kasih Mia. Terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila yang saat ini sedang menanti-nanti. Tidak lupa saudara saya yang ada di luar Indonesia, termasuk di Malaysia. Saudara saya yang ada di Indonesia dari timur, Papua terutama. Mereka yang eksis dan selalu setia terhadap Hasan Sabila, selalu mendengarkan dan banyak bahan-bahan di sana yang mereka bisa olah menjadi obat. Ada yang sudah menyatakan sampai saat ini diabetesnya tidak pernah kambuh, hanya menggunakan resep Hasan Sabila. Dari berbagai macam cara Hasan Sabila, karena resep diabetes ini adalah resep yang paling banyak saya mengeluarkan. Saya terus terang kepada semua fan Hasan Sabila, kalau saudara kita sendiri, bangsa kita sendiri diklaim bahwa diabetes tidak bisa sembuh, saya ikut sedih. Semua kekuatan saya dan pikiran saya curahkan untuk bangsa. Sehingga saya meneliti demi satu tumbuh-tumbuhan, berhasillah. Saya menyelamatkan penderita diabetes lolos dari penyakitnya. Sehingga mereka tidak pernah minum obat herbal, tidak pernah lagi minum obat kimia. Kesimpulan dari cerita ini adalah diabetes dapat disembuhkan secara total. Salam saya juga kepada saudara saya yang ada di Medan, di Lampung, kemudian mereka yang ada di Kalimantan, di Pulau Jawa, dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Jawa Barat, kemudian Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Semakin banyak fan Hasan Sabila yang tidak mau ditinggalkan oleh suara-suara Hasan Sabila. Oleh karena itu, tingkat loyalitas kita, mari kita ikat kuat-kuat bahwa persaudaraan fan Hasan Sabila adalah persaudaraan yang disebut sehat alami. Mengingat seseorang ingin sehat alami, mestinya kita pingin serius dengan tumbuh-tumbuhan itu orang bisa sehat. Mulai banyak pengacau yang menghadang langkah-langkah Hasan Sabila di marketing gelap yang tidak terdaftar di Puspita Raja, yang menyatakan bahwa Puspita Raja sudah tidak memproduksi 1. Hasan Sabila sudah tidak buka praktek 2. Yang ketiga, semua itu diolah oleh keluarganya. Itu semua adalah berita-berita palsu. Produk yang mereka edarkan adalah produk palsu. Nomor yang diberikan oleh konsumen langsung kepada Hasan Sabila di nomor 081 2250 6662 atau di fans di 083 8674 66518 atau di marketing di 081804844191. Jadi itu adalah nomor-nomor resmi beliau yang ketika Anda mau menanyakan apa saja bisa ke ketiga nomor tersebut. Nomor yang lain berarti hoax ya Pak ya? Nomor yang lain yang belakangnya itu kalau tidak salah pakai 5555 dan 4444.
itu nomor di luar Hasan Sabila atau di luar Puspita Raja. Lebih banyak lagi nomor-nomor lain. Ada yang belakangnya pakai 02, ada yang pakai 94 dan sebagainya, yang menyatakan bahwa Hasan Sabila tidak praktek. Dan Hasan Sabila sudah tidak di Jogja. Puspita Raja sudah tidak dikelola. Sehingga mereka yang ingin sembuh dapatlah barang-barang kepalsuan. Menurut saya, bangsa kita sulit untuk disadarkan. Karena jiwanya ingin menghasilkan sepuas-puasnya tingkat kekayaan sehingga tidak peduli dia akan merugikan kesehatan orang lain. Maka Bapak dan Ibu, yang belakangnya dengan 555 tidak perlu dihubungi. Kemudian ada yang 444 tidak perlu dihubungi. Inilah yang mengacau bahwa fan Hasan Sabila yang serius ingin sembuh akhirnya terjebak dalam kesesatan. Saudaraku fan Hasan Sabila, mari kita konsentrasi dan berpikir lebih sehat bahwa produk Hasan Sabila yang ditangani oleh Hasan Sabila, tadi nomor teleponnya sudah disebutkan oleh Mbak Mia. Ada yang di kantor pusat dengan 081 22 50 66 62. Kemudian 0838 67 46 65 18. Ada lagi nomor marketing kita 081 80 48 44 191. Itu nomor marketing saya. Di luar itu adalah marketing-marketing yang menyatakan dirinya sebagai orang Puspita Raja, kan tetapi tidak ada SK pengangkatan dia sebagai agen atau sebagai reseller. Sehingga saya bingung dan pusing. Di samping saya ingin menyadarkan mereka, mereka semakin nekat. Bukankah yang korban jadi orang lain? Sebab berbicara untuk melarang, kalau ada nominalnya, maka larangan itu tetap dilanggar. Kita bayangkan saja. Mereka bisa memperoleh per hari 2.500.000 keuntungan. Tiba-tiba dihentikan dengan aturan. Mestinya tetap dilanggar. Karena nilai nominalnya menjanjikan. Sekarang kembalilah kepada fan Hasan Sabila. Sadar bahwa setiap kita akan membeli barang KW, baik KW1, KW2, KW3, bahkan KW4, barang palsu, maka yang rugi adalah organ kita sendiri. Seakan-akan itu asli, tetapi ternyata itu adalah kualitas yang sangat rendah sekali dan sangat membahayakan organ tubuh. Karena yang meracik bukan Hasan Sabila. Tengoklah saudaraku, mereka yang berhasil mengacau Puspita Raja dengan memalsukan produk, lihatlah. Dengan kepalsuan itu mereka sudah bisa beli rumah. Kalian yang sakit tetap aja merana sakit. Kalian yang tertipu tetap aja merasa menyesal. Kalian yang tadinya hanya hutang untuk beli produknya tetap aja menanggung hutang. Mereka sudah dapat satu gedung, satu istana yang ia bangun dari hasil fan Hasan Sabila. Apakah ini tidak manusiawi orang seperti ini? Itulah Hasan Sabila selalu di dalam talkshow-nya, di dalam prakatanya, selalu menyebut berhati-hati untuk membeli barang Puspita Raja. Fan Hasan Sabila, saya selalu berada di Radio EMC Sehat Alami.
tidak berada di mana-mana. Dan saya selalu muncul di konten-kontennya melalui wadah, melalui lembaga. Apakah lembaganya? Hasan Sabilah Official. Jangan keliru. Ada yang menyatakan Puspita Raja Official. Dulu pernah bubar. Kemudian ganti manajemen, Puspita Raja Official. Menamakan Puspita Raja juga. Jadi sekarang banyak YouTube palsu yang mengangkat, entah bagaimana dia cara mencarinya. Saya tidak merasa bahwa saya adalah orang yang disorting, orang yang dimanfaatkan, tapi mereka mampu mengedit dengan cara teknologi sehingga seolah-olah itu adalah Hasan Sabilah yang tampil. Maka semua YouTube Hasan Sabilah yang berlabel Puspita Raja Official itu adalah YouTube buatan orang lain, bukan tim daripada Hasan Sabilah. Karena Hasan Sabilah tidak pernah membawa nama kebesaran Puspita Raja, karena Puspita Raja adalah sebuah perusahaan herbal yang memproduksi dan meneliti banyak tumbuh-tumbuhan, dan yang membesarkan dan yang memperkenalkan dan yang meneliti tumbuh-tumbuhan dan yang mempunyai resep tumbuh-tumbuhan adalah Hasan Sabilah. Maka Hasan Sabilah akan memperkenalkan diri sebagai seorang formulator, sebagai seorang konsultan tunggal. Maka kadang orang bingung, yang mana Puspita Raja, yang mana Hasan Sabilah. Jika kita mengenal Puspita Raja, berarti tidak mengenal Hasan Sabilah. Tapi sebaliknya, jika kita mengenal Hasan Sabilah, berarti kita mengenal Puspita Raja. Kenapa? Karena yang membuat nama Puspita Raja adalah Hasan Sabilah. Berarti Hasan Sabilah lahir terlebih dahulu, baru Puspita Raja. Puspita Raja diartikan adalah, Puspita itu adalah kembang, raja. Itu karena saya memproduksi dan berdiri pabriknya itu di tanah Mataram, tanah kerajaan. Artinya di bumi Yogyakarta banyak tumbuh-tumbuhan. Dijadikan nama Puspita Raja Herbal. Penelitian saya hanya sebatas di Jogja. Berkembangnya hanya sampai Jawa Tengah. Karena banyak sekali jutaan macam tumbuh-tumbuhan, itu pun belum saya teliti. Riset memang menyenangkan. Banyak yang saya mengenal tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu saya berikan kepada fan Hasan Sabilah. Maka banyak fan Hasan Sabilah yang menderita berbagai penyakit dengan resepnya sembuh. Kemudian kita menengok ke belakang, saudaraku, bahwa mereka yang sakit, belum tentu mereka yang sakit ini mempunyai uang, mempunyai finansial untuk menebus obat. Begitu banyaknya saya mendapatkan informasi dari tetangganya, kenapa si ibu A tidak kontrol kembali. Oh itu Pak, kalau dia ke sini dia harus menjual ayam dulu. Bayangkan, kalau yang dapat produk palsu, orang yang tidak punya harus membeli produk, memperkaya kepalsuan. Tertawalah mereka yang mendapatkan uangnya. Ada lagi, seorang ibu diabetes, kemudian tidak diperdulikan oleh keluarganya. Suami meninggalkan diri, anak-anaknya tidak peduli. Ibu tidak mampu lagi berjalan karena penderita diabetesnya. Terjadi pembusukan pada kaki dan kadar gulanya tinggi. Tidak satupun orang yang akan mengobati. Tiba-tiba dia mendengar radio, berusahalah dia untuk membeli lewat online, lewat tetangganya. Dari mana dia dapat uang? Kumpulan dari tetangga-tetangga
Ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 50.000. Pinginnya sembuh. Dapatlah produk yang palsu. Bisa kita bayangkan, mereka yang memalsukan itu pasti akan tertawa. Itulah saya sering marah terhadap semua agen yang menyatakan dirinya agen pusat. Tidak ada pusat-pusatan di Puspita Raja. Puspita Raja hanya berdiri tunggal. Langsung distribusi ke bawah. Jadi tidak ada agen pusat atau distribusi pusat, tidak ada. Puspita Raja langsung membagikan barangnya ke apotek-apotek dan ke radio. Sehingga mereka yang mendapatkan barang yang palsu dengan uang yang tadinya dari subsidi dari tetangga-tetangganya hanya mampu sekali. Andai kata orang yang sakit tadi datang di hadapan Hasan Sabila, sampai sembuh dijamin dia tuh gratis. Kenapa harus kita suruh beli? Hidupnya sudah kasihan. Ada juga orang yang mengobati saraf kejepit, beli lewat online, katanya agen pusat, agen resmi. Saraf kejepit dikasih Arda dan Proal. Ini artinya yang mengaku-ngaku dirinya konsultan berarti konsultan bodoh. Tidak mengetahui tentang produk Puspita Raja dan komposisinya. Kumplinlah pasien tersebut, dibawanya lah produk di hadapan Hasan Sabila, ternyata benar itu adalah produk palsu. Maka YouTube Hasan Sabila akan muncul YouTube keasliannya dengan logo, ada foto Hasan Sabila dan jempol. Itu keaslian YouTube dari Hasan Sabila. Karena sekarang sudah banyak yang menampilkan Hasan Sabila, tapi tidak berani memunculkan ada foto di samping Hasan Sabila official, di situ ada foto dan jempol Hasan Sabila. Itu adalah ciri-ciri khas keaslian produk Hasan Sabila yang diproduksi oleh Hasan Sabila sendiri. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan berbicara tentang kerusakan jaringan otot. Jaringan otot sangat menentukan langkah-langkah kehidupan di dalam metabolisme. Otot mata, otot batang leher, otot lengan, otot lambung, otot ginjal, otot jantung, semua miliaran otot jumlahnya di dalam metabolisme ini bisa berangsur rusak. Kesempatan inilah kita akan berbicara. Setiap kerusakan otot pasti ada penyebabnya. Kerusakan otot yang pertama disebabkan oleh cedera berat, terjatuh, atau karena benturan. Ini bisa berhubungan dengan kerusakan otot dan kerusakan saraf. Disebut saraf kejepit. Bisa saja terjepitnya pada bagian sendi, bisa pada bagian tulang lumbal, tulang servikal. Kerusakan otot yang kedua adalah tekanan otot dalam waktu lama. Maksudnya kita menekan otot pada paha. Berarti orang itu lama sekali untuk duduk, jarang sekali untuk berjalan. Terjadilah tekanan otot pada otot piriformis, otot tepi. Jika kerusakan ini terjadi, muncullah geringingan dan kesemutan. Kemudian untuk mengangkat badan sangat sakit. Dia harus berdiri dulu, bertahan 5 menit baru berjalan. Itu artinya sudah kerusakan pada otot. Yang ketiga, kerusakan otot itu bisa terjadi karena sengatan listrik, luka bakar serius karena kecelakaan ini ya, secara otomatis. Oksigen kering, berarti otot rusak. Yang keempat, bisa terjadi keracunan makanan, hewan, ini bisa merusak otot. Yang kelima, akibat alkohol dan narkoba. Jangan anggap bahwa alkohol itu membuat dia menjadi segar, narkoba itu membuat dia menjadi tenang. Jangan anggap bahwa itu dirinya semakin nyaman. Itu sama saja kita mempercepat kerusakan otot. Yang keenam adalah obat-obatan kimia yang diminum terus-menerus. Bapak dan Ibu,
saya tujukan kepada penderita hipertensi, kolesterol, epilepsi, diabetes terbanyak. Selama minum obat kimia, maka terjadilah kematian saraf, disebut neuropati. Bagian mana saja yang bisa mati? Lambung, mata, kaki, pada telapak kaki, tangan, sendi. Dari mana itu? Dari kerusakan otot diakibatkan lamanya kita mengkonsumsi obat-obatan kimia. Yang ketujuh, olahraga yang berlebihan. Banyak saudara-saudara kita maunya sehat. Malam pingpong, pagi sepeda, sore dikit olahraga, badminton atau dan sebagainya. Dan harapan untuk kekebalan tubuh. Ternyata kerusakan pada otot, dia terjatuh, dia tergeletak, imunnya jadi turun. Begitu imun turun, virus masuk. Orang jadi bertanya, padahal dia rajin berolahraga, tapi kok masuk juga virus ke tubuhnya? Virus tidak melihat ketika orang berolahraga. Soalnya ini udara, Pak, melalui udara. Yang kena virus lewat saja di depannya, tidak usah bersalaman, kena. Dari mana kita akan menjaga kekebalan tubuh? Apakah cukup berolahraga? Tidak, ternyata. Kekebalan tubuh dari darah, bukan dari fisik. Ototnya kuat, dia setiap hari angkat besi, berlari-lari, bukan itu yang dicari. Tapi darahnya mampu menangkal virus yang masuk. Berarti dari mana? Rebusan jamu. Itu baru kekebalan tubuh. Karena darah yang menangkal. Ya, bukan kekuatan otot. Ya, Pak ya. Bukan kencangnya paha, kencangnya betis, kencangnya tangan, dia menjadi kebal. Tidak. Bukan itu kekebalan tubuh. Olahraga yang berlebihan bisa merusak otot. Maka muncullah varises-varises pada bagian betis, pada bagian leher, pada bagian perut, dan tangan. Yang kedelapan adalah gangguan mental. Gangguan mental itu seperti sedikit kita pusing, minum obat. Orang tersebut divonis adalah epilepsi, dikasihlah obat saraf. Secara teori, ini adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa bukan oksigen yang dikasih? Kenapa sarafnya? Perubahan mental. Minum terus obat, mental itu akan turun. Orang itu tidak akan pede, sehingga masa depannya menjadi musnah. Maka saudaraku, Vena Sansabila, jika ada saudara kita yang menderita epilepsi, berilah hijau daun yang banyak. Karena di dalam hijau daun tersimpan oksigen. Diperas, di blender dulu, kemudian kasih air, peras, minum airnya. Kesembilan adalah infeksi virus, HIV, herpes, yang bisa mengganggu saraf dan otot. Infeksi ditandai dengan rasa panas, rasa nyeri, rasa gatal pada lokasi yang terkena herpes. Yang ke-10, terjadinya komplikasi penderita diabetes. Diabetes komplikasi dengan kolesterol tinggi atau komplikasi dengan hipertensi. Terjadilah kerusakan pada otot. Maka banyak penderita diabetes yang mengatakan, Pak, tangan saya geringgingan, kaki saya ngedibel, dicubit sudah tidak terasa, pakai sandal tidak terasa. Itu kerusakan pada otot dan saraf. Kemudian yang terakhir adalah kerusakan otot karena postur tubuh terlalu gemuk. Otot tidak mampu menyangga tubuh untuk berjalan karena bobot tubuh tidak seimbang, tidak ideal. Dipaksakan sehari-hari untuk melakukan aktivitas, terjadilah kerusakan pada otot. Bisa terjadi pada usia-usia muda. Tidak harus orang tua yang kerusakan pada otot. Nah, kerusakan-kerusakan ini, apa yang harus kita butuhkan, saudaraku? Saya membutuhkan ada senyawa-senyawa yang bagus untuk memperbaiki kerusakan otot. 1. Potasium, magnesium, protein,
B12, B6, dan B1. Dari mana kita akan mendapatkan komplitnya yang komposisi ini? Saya melihat dari ikan-ikanan yang bisa kita angkat untuk dijadikan obat kerusakan pada saraf kejepit. Contohnya, ikan ekor kuning, ikan atau ikan pari, ikan patin. Ambil sedikit semua ikan tersebut, direbus, dia ambil airnya, ikannya boleh digoreng. Kita hanya butuh airnya. Siapkan juga biji salak 5, pegagan 1 genggam, biji jambe 4, bawang putih 4. Semua biji dihancurkan dan bawang dikeprek, direbus. Hasil rebusan ini tadi digabungkan airnya. Diaduk jadi satu, kemudian diminum bisa 3 kali. Bisa kita gunakan pagi, siang, dan sore. Jadilah obat pada kerusakan otot. Nah, bersama Hasan Sabila pasti Anda akan puas. Banyak ilmu-ilmu yang dipetik dari Hasan Sabila yang bisa kita olah sendiri. Begitu Bapak Ibu, kita akan ketemu di season berikutnya. Salam dari saya Hasan Sabila. Terima kasih. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.